Apakah kesetiaan sejati akan dibayar dengan tahta, ataukah itu hanya jebakan transaksional yang dimanipulasi oleh dendam masa lalu? Sebuah telepon panik di sore hari mengubah takdir Revan Arkana, si karyawan lugu yang sebetulnya menyimpan rencana rahasia, merebut kembali martabat ayahnya dari sang CEO, Pak Arman. Namun, ketika Revan dengan cermat menanamkan utang moral pada keluarga yang kalut, ia justru menarik perhatian dingin sang putri pewaris, Nadira. Di tengah koma ayahnya, Nadira membutuhkan Revan untuk menjaga kerajaan bisnisnya dari ambisi licik manajer senior, Hendra. Revan berhasil menyelamatkan perusahaan, membersihkan namanya dari fitnah, dan memenangkan kepercayaan Nadira. Tapi, di puncak kemenangannya, ia justru dihadapkan pada pengungkapan paling mengejutkan dari Pak Arman, "Saya ingin menjodohkanmu dengan putri saya." Pertanyaannya, apakah pernikahan ini adalah hadiah atas ketulusannya, ataukah itu hanyalah rantai emas untuk mengikat Revan selamanya pada keluarga yang pernah mengkhianati ayahnya? Dan apa jadinya jika di antara perhitungan kekuasaan itu, muncul perasaan nyata? Saksikan kisah perebutan warisan yang dibalut kisah cinta kontroversial, hanya di sini. Di jantung Jakarta, Mandiri Logistics berdiri sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Bagi Revan Arkana, perusahaan itu bukan hanya tempat mencari nafkah. Itu adalah lokasi misi rahasia, sebuah lokasi yang ia dekati dengan kesabaran yang dingin. Sejak 2 tahun lalu, ia memelihara citra sebagai karyawan administrasi lugu, jujur, dan lurus-lurus saja. Semua itu adalah topeng sempurna untuk mendapatkan akses dan kepercayaan. Revan menyimpan dendam beku. Ayahnya adalah rekan pendiri Mandiri Logistics yang diceraikan secara tidak adil dari kekayaan dan martabatnya oleh sang CEO, Pak Arman Revan Putra, yang kini terbaring koma. Tujuan Revan bukan gaji, tujuannya adalah reklamasi martabat dan pencarian dokumen yang hilang yang membuktikan pengkhianatan Pak Arman. Sore itu, telepon dari Maya, asisten pribadi Pak Arman, yang panik mengabarkan kecelakaan bosnya, adalah peluang emas yang ia tunggu. Dengan sigap, Revan menanggapi. Ia tahu, di dunia para konglomerat, keberanian dan kepraktisan seorang, orang biasa, di masa krisis akan meninggalkan kesan mendalam. Revan tidak datang ke rumah sakit hanya karena simpati, ia datang untuk menanamkan utang moral pada keluarga Arman, sebuah investasi yang ia yakini akan dibayar mahal. Setibanya di rumah sakit swasta mewah, Revan bergerak di tengah kekacauan keluarga yang cemas. Ia mengambil alih urusan administrasi operasi dengan tenang, mengisi formulir, dan mempercepat prosedur. Ia tahu, kehadirannya di sana adalah pernyataan ia adalah satu-satunya orang asing yang bersedia berkorban tanpa imbalan yang jelas, menjadikannya tak tergantikan. Revan duduk di ruang tunggu hingga larut malam, bukan untuk mendoakan kesembuhan, tetapi untuk memastikan investasi moralnya terdaftar dengan baik di buku besar keluarga Arman. Keesokan paginya, ia bertemu Nadira Revan Putri, putri tunggal Pak Arman. Nadira tampak anggun, tetapi matanya tajam dan penuh duka yang dikendalikan. Ketika Maya memperkenalkan Revan, Nadira mengucapkan terima kasih dengan nada yang dingin dan penuh jarak. Revan justru puas. Nadira yang angkuh dan dingin adalah benteng yang harus ia runtuhkan, bukan dengan rayuan, tetapi dengan kompetensi yang tak terbantahkan. Jika ia bisa menguasai perusahaan, maka ia akan menguasai Nadira. Revan kembali menatap ke ruang itu. Tekadnya kian bulat, aku akan mengambil kembali segalanya, mulai dari sini. Ini adalah babak pertama dari sebuah transaksi. Kekosongan yang ditinggalkan Pak Arman adalah bencana manajemen. Nadira, yang harus mengambil alih, tidak punya bekal kepemimpinan di bisnis ekspedisi yang kompleks. Ia mewarisi tahta, tetapi tanpa kuncinya. Di saat inilah Revan naik panggung. Berbekal hafalan arsip operasional dan detail yang ia kumpulkan secara rahasia selama bertahun-tahun, Revan menjadi jembatan vital yang menghubungkan Nadira yang kebingungan dengan perusahaan yang harus tetap berjalan. Maya segera menjadikan Revan tangan kanan sementara. Pertemuan awal mereka di ruang rapat adalah ajang pengujian. Nadira menatap Revan dengan penuh keraguan, suaranya datar dan tajam. "Kontrak ini, tunda atau jalankan?" tanyanya. Revan menjawab tanpa gentar, "Ditunda, perusahaan bisa kena penalti, Mbak. Sebaiknya tetap dijalankan."
Ia menyimpan amarahnya terhadap nada merendahkan Nadira. Ia tahu keangkuhan Nadira adalah perisai yang rapuh. Setiap lembur, setiap data yang ia berikan, setiap masalah yang ia pecahkan, itu adalah pukulan palu yang perlahan meruntuhkan perisai itu. Revan secara aktif memosisikan dirinya di tempat Nadira akan membutuhkan pertolongan. Ketika mereka menghadiri pertemuan kontrak jangka panjang dengan klien besar, Revan tahu Nadira akan tersandung pada detail teknis yang rumit. Dalam lift, Nadira menolak bantuannya, "Saya bisa kok. Jangan remehkan saya, Revan." Namun, di hadapan klien, saat Nadira terdiam bingung, Revan dengan tenang mengambil alih. Ia menjelaskan data dengan kejernihan yang mematikan, menyelamatkan muka Nadira dan kontrak perusahaan. Revan tidak hanya menyelamatkan kontrak, ia menjual harga dirinya sebagai pihak yang superior secara intelektual dan operasional. Pengorbanannya untuk lembur, meski dengan gaji minim, mulai menarik perhatian Nadira. Ia bertanya, "Kamu nggak capek terus-terusan begini? Gaji kamu kannya, kamu tahu sendiri." Revan tersenyum, senyum tulus yang ia latih. "Buat saya, kerja itu bukan cuma soal gaji, Mbak. Saya merasa punya tanggung jawab." Kalimat itu, yang terdengar tulus di telinga Nadira, sebenarnya adalah kode rahasia untuk ambisinya. Tanggung jawab untuk memegang kendali atas warisan yang seharusnya menjadi milik ayahnya. Kejujuran artifisial Revan membuahkan hasil. Nadira menurunkan penjagaannya. Mereka mulai bercanda kecil, bahkan makan malam di warung sederhana. Tawa polos Nadira yang muncul di warung nasi goreng pinggir jalan adalah kelemahan emosional yang ia temukan. Di mata Nadira, Revan adalah kesederhanaan. Di mata Revan, Nadira adalah pintu gerbang menuju kendali. Bisik-bisik di kantor tentang kedekatan mereka mulai terdengar, dan Revan tahu ini adalah api yang mempercepat perjalanannya. Namun, di antara semua perhitungan, ia merasakan anomali. Ia merasa nyaman berada di dekat Nadira, kenyamanan yang ia yakini sepenuhnya dapat ia kendalikan. Kedekatan Revan dan Nadira memicu amarah Hendra Wijaya, manajer senior yang telah lama mengincar posisi puncak, dan, yang lebih penting, mengincar Nadira sebagai akses cepat ke kekuasaan yang sah. Hendra melihat Revan sebagai ancaman ganda. Ia tidak dapat menerima bahwa seorang karyawan kampung bisa mendapatkan kepercayaan yang ia dambakan selama bertahun-tahun. Hendra mendekati Nadira dengan bisikan racun, mempertanyakan integritas Revan dan mengingatkan Nadira bahwa Revan hanyalah orang baru yang dapat dengan mudah menjual data sensitif. Nadira, yang hatinya mulai terganggu, menepisnya, membela Revan, sebuah pembelaan yang semakin membakar dendam Hendra. Pembelaan Nadira ini adalah stakes baru bagi Revan. Dia kini harus berjuang tidak hanya untuk rencana pribadinya, tetapi juga untuk keyakinan Nadira yang rapuh. Hendra melancarkan rencananya. Ia memalsukan dokumen dan menempelkan nama Revan pada transaksi bermasalah. Tuduhan itu adalah fitnah yang nyaris sempurna karena menggunakan detail administrasi yang hanya dipahami oleh orang kompeten seperti Revan. Ketika laporan mencurigakan itu disodorkan kepada Nadira, keraguan di mata Nadira kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. "Kalau benar kamu tidak bersalah, kenapa namamu bisa ada di sini?" Ucapan itu adalah pukulan telak yang membuat topeng Revan retak. Ia merasa hancur, bukan karena tuduhan itu, tetapi karena ia menyadari ia telah membuat Nadira kembali meragukannya. Ia ingin berteriak bahwa segala yang ia lakukan adalah untuk kebenaran ayahnya, tetapi ia tidak bisa. Keraguan ini terasa lebih menyakitkan daripada ancaman pemecatan. Revan pulang dengan hati yang diliputi frustrasi dan pertanyaan batin yang kontroversial, apakah ini adalah karma atas niat rahasia dan dendam yang ia simpan? Malam itu, di samping ayahnya yang koma, Nadira merasakan dilema moral yang hebat. Ia tahu Revan tulus dalam pekerjaannya, tetapi bukti di tangannya terlihat begitu nyata. Kebingungan Nadira adalah titik balik yang krusial. Revan, yang kini dijanghi dan disindir staf, tidak tinggal diam. Ia mulai menyelidiki. Ia tidak hanya ingin membersihkan nama, ia ingin membuktikan bahwa Hendra adalah pengkhianat sejati, demi mengamankan jalannya sendiri kembali ke sisi Nadira dan, yang lebih penting, ke arsip yang ia incar. Perjuangan sunyi Revan, disertai sabotase kecil dari anak buah Hendra, semakin menguatkan tekadnya. Di sisi lain, Nadira,
yang hatinya mulai terganggu, secara tak sengaja mendengar percakapan samar Hendra di parkiran, biar Revan jatuh dan aku yang ambil alih semuanya. Benang kerja sama rahasia, didorong bukan oleh cinta, tetapi oleh kebutuhan bersama untuk menyingkirkan musuh, kini mulai terjalin. Revan menemukan bukti yang tak terbantahkan, jejak digital menunjukkan transaksi palsu diinput pada jam ketika ia sedang berada di rumah sakit bersama Nadira dan Maya. Sebuah alibi yang kebetulan sempurna, didukung oleh log rumah sakit. Ini adalah senjata pertamanya. Sementara itu, Nadira yang kini mempercayai nalurinya dan kecurigaannya terhadap Hendra, menyergap Revan yang sedang sibuk mencari arsip di ruang arsip. Saya mulai yakin kamu tidak bersalah. Katakan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu. Revan menatapnya. Inilah ikatan transaksional yang sesungguhnya, ia mendapatkan akses dan sumber daya Nadira, dan Nadira mendapatkan kebenaran dan keamanan. Mereka mulai bertukar informasi secara rahasia, menggunakan posisi Nadira sebagai umpan dan keahlian Revan sebagai pisau bedah. Misi mereka menjadi subplot kriminal di dalam plot perusahaan. Puncaknya, Revan berhasil merekam percakapan Hendra dengan seorang klien nakal. Dalam rekaman itu, jelas terdengar Hendra menyebutkan rencana, membuat laporan palsu atas nama Revan, dan mengambil alih posisi penting. Nadira mendengarkan rekaman itu berulang kali, suaranya bergetar. Kebenaran, meski melegakan, terasa pahit. Ia telah meragukan pria yang mempertaruhkan dirinya untuk keluarganya. Nadira segera memanggil rapat manajemen. Dengan bukti rekaman dan catatan transfer yang dikumpulkan Revan, Nadira memutar suara Hendra di depan semua orang. Suara Hendra yang lantang memecah keheningan yang tegang. Hendra dipecat, dan kasusnya dibawa ke jalur hukum. Nama Revan bersih, dan rasa hormat yang ia tanamkan kini berubah menjadi kepatuhan yang baru di mata staf. Di tengah suasana lega yang ironis itu, kabar terbesar datang, Pak Arman sadar dari koma. Pak Arman yang pulih dari koma menatap Revan dengan sorot mata yang penuh wibawa dan kejelasan yang dingin. Maya menjelaskan pengorbanan Revan. Pak Arman terdiam lama, bukan karena terharu, tetapi karena ia sedang melakukan kalkulasi terakhirnya. Revan telah melewati semua ujian, kesetiaan, kompetensi, dan ketahanan terhadap fitnah. Ia adalah aset yang terlalu berharga untuk dilepas. Pak Arman merasa ia harus membalas budi dengan cara yang akan mengikat Revan selamanya pada keluarganya dan, yang terpenting, pada perusahaannya. Revan, yang berniat kembali ke posisinya semula sebagai karyawan biasa, tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam rencana yang jauh lebih besar dan manipulatif. Ia telah mendapatkan keadilan, tetapi harga keadilan itu belum dibayar lunas, dan Raja telah sadar. Beberapa minggu setelah sadar, Pak Arman memanggil Revan ke ruang kerjanya yang mewah, dengan Nadira duduk di sampingnya, wajahnya tegang dan bersemu merah. Revan datang untuk berterima kasih dan mengundurkan diri secara terhormat. Namun, Pak Arman tidak memberinya kesempatan. Pak Arman menatap Revan. Saya sudah banyak mendengar cerita tentang apa yang kamu lakukan, katanya. Kamu menyelamatkan perusahaan dan menjaga nama baik keluarga saya. Saya ingin membalas budi dengan cara yang pantas. Ketika Revan menolak balasan, Pak Arman tersenyum tipis, senyum yang mengandung niat terselubung. Justru karena ketulusanmu itu, saya merasa kamu layak mendapat yang terbaik. Revan, saya ingin menjodohkanmu dengan putri saya, Nadira. Ucapan itu membuat ruangan seketika hening. Revan terbelalak, hatinya campur aduk. Kebahagiaan atas perasaan terpendamnya berbenturan dengan realitas ketidakpantasan statusnya. Namun, di atas segalanya, ia menyadari kekuatan penuh dari posisinya saat ini. Pak Arman menjadikannya menantu, yang berarti ia mendapatkan kendali penuh, akses tanpa batas ke semua arsip, dan secara de facto menjadi ahli waris mandiri logistik. Ia tidak perlu lagi mencari dokumen kecurangan ayahnya. Warisan itu kini sudah berada di tangannya. Nadira akhirnya angkat bicara, suaranya pelan dan jelas. Revan, jangan merendahkan dirimu sendiri. Justru karena kesederhanaan dan ketulusanmu, Papa percaya sama kamu. Dan, saya juga percaya. Kata-kata ini terdengar seperti pengakuan cinta, tetapi bagi Revan, ia juga mendengar keharusan transaksional. Nadira setuju, bukan hanya karena ia mulai menyukai Revan,
tetapi karena ia tahu Revan adalah satu-satunya orang yang jujur dan kompeten yang bisa menjaga ayahnya dan perusahaannya. Ini adalah perkawinan transaksional yang dibingkai oleh balas budi yang dipaksakan. Pak Arman menegaskan, balas budimu pada saya bukan dengan harta atau tenaga lagi, tapi dengan menjadi bagian dari keluarga ini. Ini adalah kalimat kunci yang mengungkap motivasi Pak Arman, bukan hadiah, melainkan ikatan abadi yang mengunci kesetiaan Revan. Revan, setelah menimbang antara dendam lamanya dan kesempatan emas ini, akhirnya mengangguk. Ia memilih kekuasaan terselubung yang datang bersama Nadira. Pernikahan itu digelar beberapa bulan kemudian. Di mata publik, ini adalah kisah cinta romantis si karyawan jujur yang berbalas bidadari. Namun, di hati Revan, ia berdiri di pelaminan dengan rasa syukur yang tercampur dengan kemenangan dingin. Ia telah kembali ke warisan ayahnya, bukan sebagai staf rendahan, tetapi sebagai menantu dan ahli waris. Nadira, yang menggenggam tangannya erat, berbisik, hati kecilku sudah percaya sama kamu. Revan membalas senyumnya, senyum seorang pria yang mendapatkan segalanya, namun kini harus hidup dalam kepura-puraan seumur hidup. Ia harus mencintai wanita ini sambil mencari tahu, apakah cinta yang tumbuh ini nyata, atau hanya bagian dari rencana besarnya yang kebetulan berhasil. Pak Arman melihat mereka, matanya berkaca-kaca, lega karena utang budi terbayar dan masa depan kerajaannya terjamin, bahkan jika itu berarti menggunakan putrinya sendiri sebagai alat pengikat. Kisah ini berakhir bukan dengan cinta sejati, melainkan dengan keseimbangan kekuasaan yang baru dan sangat kontroversial. Inilah akhir dari perjalanan panjang Revan Arkana dan Nadira Revan Putri, sebuah kisah yang ditutup bukan hanya dengan pesta pernikahan, tetapi dengan kesepakatan kekuasaan yang baru dan jauh lebih kompleks. Revan akhirnya mendapatkan semua yang ia inginkan, kendali atas warisan dan wanita yang ia cintai. Namun, kemenangan ini hadir dengan dilema yang abadi, hidup di bawah bayang-bayang balas budi yang dipaksakan oleh Pak Arman. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini sangatlah dalam. Setiap tindakan, baik yang tulus maupun yang didasari dendam, memiliki konsekuensinya sendiri. Terkadang, kebaikan terbesar yang kita lakukan justru menjadi aset terbesar yang dicari oleh orang lain. Pilihlah jalan Anda dengan bijak, dan jangan biarkan ambisi menelan kemanusiaan.